بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat untuk duduk mengkaji kitabnya dan mempelajari sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang mana di hari-hari belakangan ini, ya, subhanallah, dengan banyaknya fitnah, syubhat, ya, syahwat, fitnah dunia, ya, dan sebagainya, membuat kita malas terus terang, ya, dari kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya. Oleh karena itu kita harus berusaha melawan, menyempatkan waktu, terus mengingat, ya, kematian, ya, mengingat bahwa kita ini hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan ilmu, ya. Apalagi sekarang sudah semakin banyak, ya, penyeru kepada kebatilan, ya, dan semakin berkurangnya para ulama dengan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka, dan dengan banyaknya kemudahan untuk menuntut ilmu yang akhirnya orang menjadi remeh, ya kan? Orang menjadi tidak semangat, tidak seperti dulu lagi, ya, ketika untuk meraih satu hadis saja, ya, dibutuhkan, ya, effort yang luar biasa, kan begitu. Nah, tapi hari ini tidak demikian. Kita bisa belajar, ya kan, sembari kita, ya, istilahnya, dan mudah-mudahan jangan terjadilah, ya kan, rebahan, kan begitu, ya, sembari kita rebahan. Nah, ini seharusnya tidak eh, terjadi, ya. Namun hendaknya semangat kita dalam menuntut ilmu itu, ya, harus terus, ya, dapat kita perbaharui, ya kan. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ini pertemuan kita di malam hari ini, ya, untuk kita mengkaji kitab bahasan tentang puasa yang kita ambil dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Majalis Syahri Ramadan, ya kan. Majelis di bulan Ramadan, ya. Ada 30 majelis sebagaimana hitungan harinya, jadi sehari satu majelis begitu, ya, idealnya. Nah, namun ya kita lihatlah nanti, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, ya, dapat kita konsisten dalam mengupload file ini ke channel YouTube kita insya Allah, ya. Baik. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Akhi ukhti rahimakallah, dimanapun Anda berada, ya. Kita akan baca al-majlisul awal, majelis yang pertama, fi fadli syahri Ramadan, yaitu tentang, ya, keutamaan bulan Ramadan, ya. Baik. Karena memang bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, adalah bulan yang penuh dan syarat dengan keutamaan, ya kan?
yang luar biasa. Keutamaan, fadl, syaraf, kemuliaan, ya, di bulan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia untuk kita dapat menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, ya, dalam jangka waktu yang berkesinambungan insya Allah. Nah, beliau membuka kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata rahimahullah, alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah ansha'a. Ansha'a artinya menciptakan, ya, wa bara yaitu sinonimnya, ya, sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, seluruh makhluk ciptaannya. Nah, wa khalaqal ma'a was-sara. Dan dialah Allah yang telah menciptakan air, ya, dan tanah. As-sara, tanah, ya, permukaan tanah. Ya. Wa abda'a kulla syai'in wadara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, ya, wadara, dan menumbuhkannya. Beda', yakni khalaqa, menciptakan. Wadara, ya, menumbuhkannya. La yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idha sara. Tidak tersembunyi dari penglihatannya saghirun naml. An-naml, semut, ya. Semut yang kecil, fil laili, di malam hari, idha sara, ketika dia berjalan. Semut itu, masya. Ya, semut kecil, ya kan? Anggaplah warnanya hitam, di atas batu yang juga berwarna hitam, di tengah kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak luput dari ilmunya seberat zarrah sekalipun, ya, baik di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, segalanya. Dia mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi, ya, dari ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Quran surah Thaha ayat 6 hingga 8. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang berada di bawah tanah. As-sara. Jadi sudah ada, ya, as-sara, ya kan? Wa in tajhar bil qawli, apabila engkau mengeraskan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi, ya, rahasia, dan apa yang disembunyikan oleh manusia. Allahu la ilaha illahu, dialah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Lahul asmaul husna, Dia memiliki nama-nama yang sangat indah. Quran surah Thaha ayat 6 hingga 8. Khalaqa Adama, Dia telah menciptakan Adam alaihi salam, ya, nenek moyang kita, bapaknya manusia. Fabtalahu, Dia berikan ibtila, ujian, karena memang dunia ini adalah rumah yang penuh dan syarat dengan ujian, ya kan? Bahkan Nabi Adam, ya, sekalipun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumajtabahu, kemudian Allah memilih dirinya alaihi salam, fataba alaihi, Allah pun memberikan kesempatan untuk dia bertaubat dan menerima taubatnya, wahada, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya, ya kan? Nabi Adam ketika digoda iblis,
makan buah dari pohon terlarang itu, ya, diturunkan dari surga, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, taufik, hidayah agar Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Sama seperti kita, ya. Kita sangat butuh banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kesempatan itu datang, nah terlebih ini di bulan Ramadan, ayo kita sambut, ya. Jangan kita sia-siakan kesempatan di dalam. Wa ba'atsa Nuhan, beliau Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, fasona'al fulk, lantas dia pun membuat perahu atau kapal bi amrillahi wa jara, dengan perintah Allah, dan dia pun, ya, berjalan di atas air dengan kapal tersebut, mengarungi banjir besar, ya, banjir bandang, ya, yang Allah timpakan kepada kaumnya sebagai hukuman, ya, dan beliau tidak dapat menyelamatkan bahkan anak kandungnya sendiri. Ya, begitulah memang para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bahwa dunia ini kita untuk berbekal, dan pada akhirnya di akhirat kelak kita masing-masing, ya kan? Masing-masing, masing-masing mempertanggungjawabkan, ya, amalannya sewaktu di dunia. Nas'alullah taufiq wal hidayah wassalamah. Wa najjal khalila minan nari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyelamatkan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dari api. Fasara harruha bardan wa salaman alaihi. Api tadi yang tadinya panas, ya kan, menjadi dingin, bardan, dan salaman alaihi, tidak bermudarat kepada beliau. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya api, jadilah engkau dingin, ya, dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan. Fa'tabiru bima jara. Maka, hai kaum muslimin, ya, ambillah ibrah dengan apa yang telah terjadi, ya. Fa'tabiru bima jara. Ambillah ibrah dengan apa yang telah terjadi. Wa atamu satis'a ayat famaddakara fir'aun wa mar'awa. Karena kalau kita tidak mau mengambil pelajaran, ya, fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Kita nggak mau mengambil pelajaran, tidak mau beriktibar, ya. Ini kan hal mengambil pelajaran, ya. Musa alaihissalam telah memberikan bukti 9 tanda-tanda kebesaran Allah kepada Fir'aun. 9, para jemaah sekalian. Tidak tanggung-tanggung. Tapi Fir'aun famat dakara. Tidak juga dia mau mengambil pelajaran, wa mar'awa. Tidak juga dia sadar. Ya kan? Wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Isa alaihi salam, sehingga beliau dapat menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tabharul wara, bikin manusia tercengang. Wa anzalal kitaba ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada al-bayyinat, keterangan, dan ada huda, petunjuk. Ya, jadi isi dari Al-Qur'anul Karim itu adalah petunjuk, ya kan? Huda dan yang menjelaskannya. Ya, petunjuk dan yang menjelaskan petunjuk tersebut. Ya. Jadi artinya kita beragama ini sudah lengkap, ya kan? Sudah diberikan Allah kita petunjuk, terus diberikan pula penjelasan dan keterangan tentang petunjuk tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatra. Aku memujinya
memuji kebesaran Allah atas seluruh nikmatnya yang masih terus-menerus mengalir. Tatra, ay tataba, ya. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya kan? Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Sungguh manusia itu memang benar-benar zalim lagi kufur. Nikmat Allah loh beruntun datang kepadanya, ya. Nah, nikmat demi nikmat, tapi dia tidak bersyukur kepadanya. Wa usalli wa usallimu ala nabiyhi Muhammadin al-mab'uthi fi ummil qura. Dan aku bersolawat dan mengucapkan salam atas nabinya Muhammad yang diutus di Ummul Qura, yakni Makkah al-Mukarramah, ya kan? Sallallahu alaihi wa ala sahibihi fil ghari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat atas beliau dan atas teman dekatnya yang berada di dalam gua, yaitu Abu Bakar. Insyaallah. Kita kalau cerita tentang Ibnu Abi Quhafah, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman, subhanallah. Biografi yang luar biasa, ya. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kegigihan beliau, bagaimana keikhlasan beliau insya Allah dalam menolong dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak pelajaran yang luar biasa ya. Nah, beda kalau kita menolong dakwah ini di saat dakwah ini sudah berkembang pesat gitu ya. Nah, justru perintis ini ya yang luar biasa ya. Bukan pewaris ya sebagaimana kata orang. Wa ala Umar al-mulham fi ra'yihi fahuwa binurillah yara. Demikian pula terhadap Umar yang diberikan petunjuk dalam seluruh ide-idenya, ya kan, pendapat-pendapatnya, maka beliau binurillah yara. Beliau berpendapat itu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Utsman, demikian pula kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in, zauji ibnataihi. Utsman itu disebut dengan Zunnurain, Zunnuraini, Zu An-Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, ya kan? Yang pertama beliau nikah lagi, wafat lagi. Maka anak hadisan yuftara, itu bukan cerita yang diada-adakan, itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Wa ala ibni ammihi Ali, juga kepada anak pamannya, sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahril ulum, lautan ilmu, wa asadis syara, dan singanya padang pasir, asyara, padang pasir. Ya, mohon maaf ya ini tulisannya ya. Wa ala baqiyati alihi wa ashabihi, dan juga terhadap seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, alladzina intashara fadluhum fil wara, yang mana keutamaan mereka telah tersebar terhadap seluruh makhluk, wa sallama taslima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengucapkan salam kepada mereka semua. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in, akhi ukhti rahimakallah, dimanapun Anda berada. Ini sebagai mukadimah ya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, atas pembahasan dari kitab tentang puasa ini ya. Nah, kemudian beliau berkata, ikhwani laqad azallana syahrun karim. Duhai saudara-saudariku, sungguh telah menaungi kita bulan yang mulia, ya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Wa musimun azim, musim yang luar biasa. Ya subhanallah. Entah kenapa ya, ketika kita membahas Ramadan ini sangat excited ya. Dan kita berlindung kepada Allah ketika Allah berikan kita Ramadan, bahkan terkhusus di 10 terakhirnya kita malah semakin malas gitu ya.
10 hari sebelum Ramadan kita begitu bergairah, begitu semangat, kan begitu. Nah, begitu masuk Ramadan, malah ketika di 10 akhirnya kita melemah ya. Semoga itu tidak terjadi. Yu'azzimullahu fihil ajr wa yujzilul mawahib. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di bulan ini ya. Allah melimpahkan banyak karunia. Insyaallah. Ada banyak pahala, banyak kebaikan, banyak karunia. Wa yaftahu abwabal khairi. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan ini. Likulli raghibin. Bagi setiap orang yang menginginkannya. Ada banyak pintu-pintu kebaikan. Tapi bagi siapa yang ingin, bagi siapa yang mau, ada, ya kan? Tapi kalau memang tidak mau, ya sungguh dia merugi. Syahrul khairat wal barakat. Ini bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Baik, ya. Syahrul minahi wal hibad. Ini bulannya banyak sekali pemberian Allah di sini, karunia dan hibad. Sama itu artinya. Banyak kebaikannya, banyak berkahnya, banyak pemberian Allah, karunia, ampunan, subhanallah. Tak terjadi di bulan-bulan yang lain. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah SWT. Ya. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, Al-Quran itu petunjuk. Jadi kalau kita mau cari petunjuk dalam kehidupan ini, carinya ada di Quran, ya kan? Bukan di Quran. Ya, mohon maaf. Wa bayyinatin minal huda. Kemudian yang menjelaskan petunjuk itu. Jadi diturunkan huda, diturunkan bayyinat yang menjelaskannya, diturunkan petunjuk, diturunkan pula yang menjelaskannya kepada kita. Minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil itu ada di Quran. Makanya ahlul batil ya kan berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim. Itu masalah ya. Orang-orang batil, ahlul batil berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim dengan segala cara, terkhusus dengan gadget ini ya kan. Nah, ini bulan Ramadan. Sebisa mungkin kita hindari membaca Al-Quran dengan gadget, dengan HP. Ya, ya, mungkin kalaupun harus pakai HP ya dia buat mode pesawat. Cuman luar biasa, Pak. Ada edik, ya kan? Ada sifat candu itu, terus sifat was-was, ya kan? Ini ada yang chat saya nggak nih? Jangan-jangan ada yang chat saya nih. Ini jangan-jangan ada yang penting, jangan-jangan ada yang urgent. Begitu kita dihantui oleh HP ini, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Nah, coba kalau memang bisa kita baca dari Al-Qur'anul Karim, ya. Syahrun mahfufun bir rahmati wal maghfirati. Itulah bulan yang diliputi dengan rahmat, dengan ampunan, ya, dengan pembebasan dari neraka. Setiap malam ada yang Allah bebaskan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam di bulan Ramadan itu ada yang Allah bebaskan dari neraka. Ya, luar biasa. Tak terjadi di bulan-bulan itu. Awaluhu rahmah. Ramadan itu permulaannya adalah rahmat. Tapi ini bukan hadis ya. Wallahu a'lam. Seingat saya kalau hadisnya lemah. Boleh nanti kita cek kembali. Dan pertengahannya adalah ampunan maghfirah. Wa akhiruhu itq minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ya. Padahal kan tadi setiap malam ya. Setiap malam Allah bebaskan ya. Tapi nanti kita lihat lagi kalau ini hadis. Tapi kalau sekadar ucapan saja ya mungkin ada sisi-sisi yang ya mungkin bisa dibenarkan gitu ya. Tapi kalau hadis nanti coba kita lihat kembali. Ishtaharat bifadlihil akhbar. Ramadan itu sudah terkenal lah ke
keutamaannya dengan banyaknya dalil-dalil yang berbicara tentangnya. Wa tawatarat fihi al-athar. Ada banyak sekali riwayat yang mutawatir. Bahkan mutawatir itu berarti lebih dari satu ya kan? Ya, banyak sekali. Ya, kalau satu itu namanya ahad, khobar ahad. Ya, nah, lawannya mutawatir. Fafi sahihaini, maka bisa kita lihat di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan itu ya telah datang, ya, telah tiba, ya, maka futihat abwabul jannati, maka pintu surga ya dibuka. Nah, ini karena belum ada yang saya foto dulu untuk dibuat di status ya. Belum ada yang bergabung ya. Tidak apa-apa, insya Allah. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup dan dikunci. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu." Ya. Wa innama tufattahu abwabul jannati fi hadzal syahr, dan sesungguhnya pintu surga dibuka di bulan ini, likasratil a'malis salihah, karena banyaknya amalan-amalan saleh di dalamnya, wa targhiban lil amilin, dan sebagai motivasi bagi orang-orang yang hendak beramal. Motivasi. Wa tughallaqu abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, liqillatil ma'asi min ahli iman, karena sedikitnya pelaku maksiat dari orang-orang yang beriman. Wa tusaffadus syayatin, dan setan-setan dibelenggu, fatughallu, diikat, dibelenggu. Fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, maka mereka tidak bisa bebas seperti di bulan-bulan di luar Ramadan, ya. Terkekang mereka. Bukan berarti mereka tidak bisa mengganggu, tapi tidak bisa ya dengan mulus melancarkan aksinya seperti di luar Ramadan. Kalau mengganggu tetap Pak, ya kan? Apalagi ada hawa nafsu kan, ya. Buktinya apa? Buktinya banyaknya warung yang ditutup depannya, rame di belakangnya, ya kan? Nah, yang makan laki-laki muslim balik akil tanpa uzur tak berpuasa, ya kan? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, itu kan tandanya ada godaan setan tadi. Warawal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisal." Umatku diberikan 5 hal fi Ramadan, di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang tidak diberikan satu umat pun dari umat sebelum umat Islam. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari aroma misik.
Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat akan memohon ampun ya kepada Allah atas dosa-dosa mereka sampai mereka berbuka. Jadi selama kita puasa, malaikat berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sampai kita berbuka. Wa yuzayyinullahu kulla yaum, dan Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu ya menghiasi jannatahu, surganya, wa yaqul, dan Allah berkata, yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul maunata wal adha wa yasiru ilai. Hampir-hampir kata Allah, para hambaku yang saleh ya, mereka terbebaskan dari berbagai macam beban kehidupan ini, gangguan dalam kehidupan ini. Ya, karena sejatinya beban, gangguan, ujian, cobaan, ya itu saat kita hidup. Ya kan? Kalau kita sudah mati, habis sudah. Nah, makanya bersabarlah dalam ujian di dunia ini. Dan itu memang berat ya. Tidak semudah mengucapkannya. Ya. Jadi kadang-kadang ya kami ini memberikan nasihat, sebenarnya kami menasihati diri sendiri, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bukan kita ngomong, wah pintar sekali Ustadz ngomong di mimbar, di anu. Tidak. Kami sejatinya menasihati diri sendiri. Ya. Nah, namun karena berbicaranya di podium, ya kan, di mimbar, di ya meja kajian, ya, ya kita sama-sama lah, ya kan, sama-sama kita di dalam mencari ya karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Masya Allah ya yang telah bergabung, ya tadi ada sepertinya ada yang keluar lagi, nah ini masuk lagi Mas Nurfan ya, Masya Allah. Apa kabarnya Mas Nurfan? Barakallahu fiik. Kemudian wa tusaffadu fihi maradatu syayatin. Ini yang keempat. Setan-setan yang durhaka itu dibelenggu. Fala yakhlusuna ila makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Maka mereka tidak bisa bebas tuh. Ya, seperti mereka bebas di luar Ramadan. Tadi udah dibahas ya. Wa yughfaru lahum, ini yang kelima, dan diampuni untuk mereka fi akhiri lailah, di akhir malam. Qila, kata para sahabat, ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadr. Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud ini adalah malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, la, bukan. Walakinnal amila, namun seorang yang beramal itu innama yuwaffa ajrahu, balasannya akan diberikan kepadanya secara penuh, secara maksimal, idza qada amalahu, apabila dia telah menyelesaikan amalan. Ya kan? Ya. Setiap malam gitu, di bulan Ramadan itu Allah berikan kepada kita ampunan, karunia, ya, dan kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, ikhwani, duhai saudara-saudariku, hadhil khisalul khams, inilah 5 kebaikan, iddakharahallahu lakum, yang Allah simpan untuk kita, wa khassakum biha min baini sairil umam, dan Allah khususkan keutamaan ini di antara umat-umat yang lainnya. Ini kekhususan bagi umat Islam, ya kan? Hanya umat Islam yang dapat ini gitu. Umat yang lain tidak. Maka ambillah kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa manna 'alaikum, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kalian. Liyutammima biha 'alaikumun ni'am. Allah Subhanahu wa taala hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Subhanallah. Jadi Allah kasih kita petunjuk, ya. Allah kasih kita jalan, terus Allah berikan kita petunjuk menuju jalan itu. Ya kan? Allah sediakan untuk kita nikmat karunia, Allah kasih kita petunjuk untuk meraihnya. Kurang apa sudah? Wa kam lillahi alaikum min ni'amin wa fadail. Cobalah diingat ya, ada berapa banyak nikmat Allah, karunia dari Allah atas kalian. Tak terhitung, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya kan? Coba dihitung. Ada berapa banyak nikmat, ada berapa banyak karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk
Kalian adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang baik. Jadi ini ciri khas umat Islam ya, amar ma'ruf. Jadi kita jangan alergi lah ya. Kalau ada teman-teman sejawat yang mengingatkan kita, ya kan? Jangan alergi. Ya mungkin kalau caranya aja kurang baik, mungkin bisa kita notice di sana, ya kan? Kemudian melarang dari yang mungkar, nahi mungkar. Ini memang ciri khas umat Islam kok, ya kan? Kenapa harus resah, gitu loh. Dan kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, ya. Nah, baik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang pertama kata Syekh Al-Khaslatul Ula, nah, ini kemudian dirinci oleh Syekh yang tadi, ya, keistimewaan tadi dirinci. Yang pertama kata Syekh, anna khulufa famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari aroma misi. Ingat ya, lebih harum di sisi Allah, indallah, ya, dari aroma misik. Ya, kalau di sisi manusia ya, karena memang terjadi perubahan itu kan. Wal khuluf bisa bidomil kho, khuluf atau kholuf. Khuluf atau kholuf. Artinya adalah taghayyur, perubahan. Dari sini ya, perubahan nafas mulut ketika kosongnya lambung dari makanan. Ya, ketika kita makan, kita mengunyah, ya, lambung bekerja dan tidak mengeluarkan bau, ya kan, ketika dia, ya, tidak bekerja, dia mengeluarkan bau. Wahia raihatun mustaqrahah, aroma yang tidak disukai indan nas, di sisi manusia, walakinnaha indallahi atyabu min raihatil misk. Namun lebih harum di sisi Allah dari aroma misik. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya. Lebih harum di sisi Allah. Ini yang kita cari, Pak. Ya kan? Dari aroma misik, ya. Li'annaha nasyi'atun an ibadatillahi wa ta'atihi, karena itu muncul dari ibadah kepada Allah dan taat kepadanya. Wa kullu ma nasya'a an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbub. Segala sesuatu yang muncul dari ibadah dan taat kepada Allah itu, maka itu dicintai. Indahu, di sisinya subhanahu, yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairun wa afdalu atyab. Allah akan memberikan ganti kepada orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya kan? Dengan sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dan yang lebih mulia, ya kan? Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan min, ya kan? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik darinya, ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah, tapi harus itu tadi, harus ada lillahinya, ya kan? Harus ada karena Allahnya. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, kemudian, ala tarawna ila syahidil ladzi qutila fi sabilillah yuridu an takuna kalimatullahi al-ulya ya'ti yaumal qiyamah wa jarhuhu yas'ubu daman launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Saya bertanya, tidakkah kalian melihat kepada syahid, seorang yang mati syahid, yang terbunuh fi sabilillah di medan perang? Dia ingin untuk menegakkan kalimatullah, agar kalimatullah tinggi, bela agama Allah. Nanti di hari kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan darahnya itu, lukanya itu mengalirkan darah, warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik. Tahukah kalian itu, kata Syekh? Syahid itu, Pak. Ya.
Jadi mana dari bagian tubuhnya yang terluka itu di akhirat dia akan dibangkitkan dan mengeluarkan darah, ya kan? Tapi wangi dengan aroma misik. Ya, yang dimaksud apa tadi? Ganti tadi, ya kan? Segala sesuatu yang muncul dari ibadah itu maka akan diganti dengan yang lebih baik. Wa fil hajj, dalam haji, yubahillahu al malaikah. Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan para malaikat bi ahlil mauqif, terhadap orang-orang yang hadir di, ya, Arafah itu, ya, padang Arafah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Unzuru ila abdi haula, ila ibadi haula." Coba kalian lihat kepada para hambaku ini, kata Allah. Ja'uni syu'sa ghubra. Mereka datang kepadaku dengan rambut yang kusut, syu'sa, ya kan? Rambutnya kusut dan berdebu pakaian, penuh dengan debu. Datang untuk apa? Jamaah haji itu datang ke padang Arafah itu. Baik sangka kita, mereka datang untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya kan? Allah banggakan di hadapan para malaikat. Lihat ini, para hambaku ini. Mereka datang jauh-jauh, min kulli fajjin amiq, dari seluruh penjuru yang jauh. Mereka datang ke sini, ya. Ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki, ya kan? Atau naik kendaraan lainnya, ya, dalam keadaan kusut rambutnya, berdebu pakaiannya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ahmad dalam sahihnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa inna makana sya'as mahbuban ila Allah fi hadzal mawtin li'annahu nashi'un an ta'atillah bijtinabi mahdhuratil ihrami wa tarkit taraffuh. Kita lihat kata beliau, ya, bagaimana sya'as, ya kan, kondisi, ya, kusutnya rambut itu dicintai Allah dalam kondisi seperti ini, di tempat seperti ini, karena kusutnya rambut itu muncul dari taat kepada Allah. Muncul dari menjauhi larangan-larangan ihram dan meninggalkan, ya, berlebih-lebih dalam menikmati, ya, kekayaan harta benda, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Nah, jadi itu yang pertama, ya. Al-khoslatul ula, keutamaan yang pertama. Aroma mulut orang yang berpuasa tadi lebih dicintai Allah dari, lebih harum di sisi Allah dari aroma misik. Kemudian yang kedua, annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru. Bahwasanya para malaikat mohon ampun, ya, atas dosa-dosa mereka sampai mereka berbuka. Wal malaikatu ibadun mukramun. Malaikat itu adalah hamba yang mulia. Mereka hamba dan mereka tidak boleh disembah, ya kan? Sama juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba. Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Hamba tidak boleh disembah, rasul tidak boleh dimaksiati. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan, ya, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maksiat itu, ya, ini pelajaran juga untuk kita, Pak, ya. Malaikat itu maksud saya, baik malaikatnya, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, ya kan, memiliki fisik dan postur tubuh yang sangat besar, ya kan. Bersama dengan itu sangat kuat dulu, ya kan. Bersama dengan itu tidak bermaksiat, ya. Allah. Kita manusia, Pak, ya kan, dibandingkan dengan manusia, ya, manusia sangat kecil, ya kan. Mohon maaf, ya,
Sampai ada kan, pernah lihat itu fotonya jamaah haji Indonesia dilihat dari sorot dari atas itu kecil-kecil, sangat lemah kita ini, ya, mudah sakit, ya kan, mudah frustasi, mudah stres, lemah. Bersama dengan itu kita jagonya, ya kan, bermaksiat. Coba ya, merenung kita di titik ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Malaikat sangat besar, manusia sangat kecil. Malaikat sangat kuat, manusia sangat lemah. Malaikat tak bermaksiat. Manusialah yang hobi, suka, dan selalu terjatuh dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, ya. Fahum jadiruna bi an yastajiballahu du'aahum bis-shaimina haitsu adzina lahum bihi. Maka sangat patut ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka untuk orang yang berpuasa karena memang Allah izinkan, ya kan? Jadi malaikat mendoakan dan doa mereka, permohonan ampun mereka untuk orang-orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Wa inna ma adzina Allahu lahum bil istighfari lis-shaimina min hadhihi al-ummah tanwihan bi sya'nihim wa rif'atan li dzikrihim wa bayanan li fadilati shaumihim. Ada tiga hal. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk para malaikat itu memohon ampun bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Islam ini, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin, ya, mengangkat derajat dan keadaan mereka, ya, memuliakan penyebutan mereka dan menjelaskan tentang keutamaan puasa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang berpuasa ini sedang melakukan hal yang luar biasa, ya. Allah sedang memperhatikan mereka, Allah hendak memuji mereka, Allah menyebut-nyebut mereka, Allah bangga, ya, dengan amalan puasa yang mereka kerjakan itu, ya. Wal istighfar, dan arti dari istighfar adalah tolabul maghfirah, minta ampun. Diambil dari kata mighfar itu. Mighfar itu helm besi lah kita katakan ya. Al-mighfar. Ya, helm besi pelindung kepala, Pak. Ya, mighfar itu yang untuk perang itu. Maka orang yang minta ampun kepada Allah, ya kan? Dia sedang, ya, melindungi dirinya dari azab. Wa hiya satruz dzunubi fid dunya wal akhirah wat tajawuz anha. Ampunan itu ketika dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak dan dimaafkan. Tajawuz, dimaafkan kita. Dalam sebuah hadis, ya kan? Nabi bersabda, Allah berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum fil akhirah." Hai hambaku, dosa-dosamu waktu di dunia sudah kututupi semuanya. Sekarang di akhirat ini aku ampuni. Wahia min a'lal matalibi. Nah, itulah puncak dari seluruh cita-cita kita, ya kan? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa asmal ghayat, tujuan terpuji kita. Fa kullu bani Adam khata'un, karena setiap anak Adam itu salah. Musrifuna ala anfusihim, lampaui batas terhadap diri-diri mereka. Muttarruna ila maghfiratillahi azza wajalla. Mereka sangat terdesak terhadap ampunan dari Allah azza wajalla. Kemudian adalah khoslatus salisah, yang ketiga adalah annallaha yuzayyinu kulla yaumin jannatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surganya, ya kan? Wa yaqul, dan Allah berkata, ya, yushiku ibadiyas salihun. Hampir saja hamba-hambaku yang soleh itu, kata Allah, ya, an yulqu anhumul ma'unata wal adha. Mereka membebaskan diri mereka dari berbagai macam beban kehidupan dan gangguan.
wa yassiru ilaik, hampir saja mereka masuk ke dalammu, wahai surgaku. Wa yuzayyinu ta'ala jannatahu kulla yawmin tahyi'atan liibadihi as-salihin. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari. Allah persiapkan gitu, untuk hambanya yang soleh. Jadi bisa kita bayangkan, ya, seperti kita lah nih mau sholat tarawih gitu ya, bersih-bersih masjid, persiapan gitu kan. Nanti juga mau sholat id, insya Allah kita persiapan masjid, ya kan. Nah itu ya luar biasa kan, gitu ya, ketika adanya persiapan-persiapan tersebut. Nah ini surga ya, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba yang salih, ya. Wa targhiban lahum fil wusuli ilaiha. Allah berikan mereka motivasi agar mereka berjuang meraih surga Allah itu. Wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul maunata wal adha. Hampir-hampir hambaku yang saleh itu, ya, mereka membebaskan diri mereka dari beban kehidupan ini, gangguan dalam kehidupan ini, yakni ma'unatat dunya, beban dalam kehidupan dunia, wa ta'abaha, hal-hal yang bikin mereka capek di dalamnya, wa adzaha, gangguannya, wa yushammiru ilal a'mali salihah, mereka bersegera untuk meraih amal saleh, allati fiha sa'adatuhum, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah, di dunia ini dan akhirat kelak, wal wusul ila daris salami wal karamati, dan sampainya mereka kepada, ya, rumah yang penuh dengan keselamatan dan kemuliaan. Baik. Kemudian al-khaslatur rabi'ah, yang keempat adalah anna maradata syayatin, bahwasanya setan-setan yang durhaka, yusaffaduna bisalasil wal aghlal, mereka itu diikat, ya kan, dibelenggu dengan as-salasil, rantai-rantai dari besi, wal aghlal, belenggu-belenggu. Fala yasilun, maka mereka tidak dapat sampai ila ma yuriduna min ibadillahi salihin min al-idlali anil haqq, untuk apa yang mereka inginkan dari hamba Allah yang soleh itu, untuk menyesatkan mereka dari kebenaran. Tidak bisa. Mereka diikat, dibelenggu. Watasbir anil khair. Bikin, ya, orang-orang soleh itu terhalangi dari kebaikan. Wahada min ma'unatillahi lahum. Nah ini diantara bentuk pertolongan Allah kepada kita, orang-orang yang sedang berpuasa. Anhabasa anhum aduwahum. Allah tahan, ya, Allah halangi kita dari musuh-musuh kita. Alladhi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yang mana setan itu selalu memanggil bala tentaranya, kelompoknya, agar termasuk dari penghuni neraka. Walidzalika tajidu 'inda shalihin min ar-raghbati fil khairi wal 'uzufi 'ani syarri fi hadha asy-syahr aktsara min ghairihi. Hanya kita lihat, ya, orang-orang soleh di bulan yang mulia ini itu jauh lebih banyak, ya kan, yang sangat berhasrat mau melakukan kebaikan dan menjauh dari keburukan lebih dari di luar bulan ini, ya kan? Karena memang setan-setan tadi dibelenggu. Yang kelima, annallaha yaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadha syahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang terakhir dari bulan ini, idza qamu bima yanbaghi an yaqumu bihi fi hadha syahril mubarak. Apabila mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di bulan yang penuh berkah ini, minas siyami wal qiyam, dari berpuasa dan sholat tarawih. Tafaddulan minhu subhanahu, sekali lagi ya, seluruh karunia dan keutamaan itu karena murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia darinya. Bitawfiyati ujurihim 'inda intihai a'malihim. Allah Subhanahu wa taala hendak memenuhi balasan kepada mereka setelah mereka selesai beramal. Fa innal 'amila yuwaffa ajrahu 'inda intihai a'malihi. Karena sesungguhnya yang namanya pekerja itu kan gajinya, ya kan, upahnya diberikan ketika pekerjaannya telah tuntas, kan begitu. Kalau nggak beres gimana mau dapat gaji, ya kan? Nah, begitu juga kita sebagai hamba, selesaikanlah dulu Ramadan ini dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya. Nah, baru nanti kita cerita pahala di akhirat kelak, ya kan?
Faqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadzal ajr min wujuhin thalathah. Karunia dari Allah ini, pahala-pahala ini itu murni tadi kebaikan dari Allah dari tiga sisi. Ya. Nah, tadi yang pertama, al-wajhul awwal, annahu syara'a lahum minal a'mali shalihah ma yakunu sababan limaghfirati dzunubihim wa rif'ati darajatihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan amalan agar kita dapat ampunan gitu kan. Jadi Allah buat nih jalannya, terus Allah suruh kita menempuhnya. Kan itu. Ini kan karunia yang luar biasa, ya kan? Nah, kita lah di dunia ini misalnya gitu ya. Ada orang apa misalnya mengantri sembako lah misalnya. Nah, kita disuruh datang, udah kamu nanti datang ya pukul 9.30 misalnya kamu langsung aja ambil sembako langsung kamu pulang, nggak usah ikut ngantri. Itu aja kita udah senang, gitu kan? Apalagi ini kita dibentangkan kepada kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhu tsani yang kedua ini saya ringkas ya. Annahu waffaqahum lil amali shalih wa qad tarakahu katsirun minan nas. Allah yang beri mereka taufik untuk beramal saleh yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Walaula ma'unatullahi lahum wa taufiquhu ma qamu bih. Falillahil fadlu wal minnatu bidzalik. Kalau bukan karena pertolongan Allah, karunia Allah, tidak bisa mereka melakukannya. Ya, jadi, wahai orang-orang yang diberikan kekuatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan kelak ya, jangan sombong Anda. Ya, itu karunia dari Allah yang membuat kita ini terbuka hatinya untuk kebaikan ya. Atau mungkin ada orang-orang yang anggaplah kaya dan bersedekah, itu karunia dari Allah, kemudahan dari Allah. Jangan sombong, ya kan? Nah, atau dia mampu berumrah di bulan Ramadan, yang pahalanya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya, karunianya. Jangan sombong, itu karunia dari Allah, kemudahan dari Allah, ya kan? Ada yang mampu memberi makan, misalnya memberikan bukaan, makan sahur, takjil dan sebagainya. Jangan sombong, ya. Itu karunia dari Allah. Kalau nggak karena Allah, nggak ada apa-apanya kita. Yang terakhir, yang ketiga, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. 10 sampai 700. Siapa tidak mau, ya kan? Nah, coba di dunia ini ada begitu ya main saham, ya kamu masukkan 10.000 nah, nanti jadi 700.000 misalnya. Atau masukkan 1.000 nanti jadi 10.000, ya paling kecil tuh. Masukkan 1.000, ya 10 hari kemudian jadi 10.000 misalnya, ya kan? Nah, sebulan kemudian jadi 1 juta. Siapa nggak mau? Ya. Berlomba-lomba orang. Nah, ini kita bahas keutamaan ukhrawi, ya kan? Sesuatu yang tak tampak oleh kasat mata, tapi yakinlah bahwa ini semua adalah bekal untuk kita hidup di rumah yang penuh dengan kemuliaan ya, dan kebahagiaan, insya Allah. Ikhwani, kata Syekh di akhir pembahasannya, ketahuilah wahai saudara dan saudariku, bulughu Ramadan ni'matun kabirah. Sampainya kita di bulan Ramadan ini adalah nikmat yang besar. Alaman balaghahu wa qama bihaqqihi. Bagi siapa yang mendapatinya dan dia mampu tegak mengerjakan hak Rabb-nya, ya, hak di bulan itu untuk ibadah kepada Allah, ya, menjauh dari maksiat, taat kepada Allah, tidak lalai, ya. Itu satu nikmat yang luar biasa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka gitu ya. Tapi kalau orang yang tetap bermaksiat ya tidak ada rasa apa-apa bagi dia kan begitu, tidak ada kenikmatan yang berarti. Ini ada bait syair bagus sekali ya. Ini pengingat untuk kita semua. Ya dzalladzi ma kafahu dzanbu fi Rajab. Hai duhai orang-orang yang belum cukupkah kamu buat dosa di bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan haram, ya kan? Ini salah satu dari bulan haram yang 4. Tapi dia buat dosa di sana. Ya. Belum cukup ya. Hatta asarabahu fi syahri Sya'ban. Sehingga ketika datang bulan Sya'ban ini dia masih bermaksiat. Laqad azallaka syahrus shaumi ba'dahuma. Nah, sekarang telah tiba syahrus shaum, bulan puasa, bulan Ramadan. Setelah Rajab lewat, Sya'ban lewat dalam maksiat, ini ada Ramadan.
Fala tusayyirhu aydan syahra isyam. Tolonglah ya. Jangan Ramadan juga kau buat jadi bulan maksiat. Watlul Quran, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan itu. Wasabbih fihi mujtahida. Bertasbih kamu kepada Allah di dalamnya, sungguh-sungguh dalam beribadah. Fa innahu syahru tasbihin wa Quran. Bulan Ramadan itu bulannya tasbih, bulannya Quran. Kam kunta ta'rifu mimman shama fi salafin. Luar biasa. Syekh mengingatkan kita. Cobalah kau ingat. Ada berapa banyak orang-orang yang kau kenal. Mimman shoma fi salafin. Dulu dia berpuasa. Ada orang-orang yang dulu berpuasa. Min baini ahlin. Dari keluarga kita sendiri. Coba direnungkan, diingat, difikirkan. Ada nggak anggota keluarga kita dulu berpuasa sama-sama kita? Wajiran, tetangga kita. Wa ikhwan, saudara-saudari kita. Afnahumul maut. Sekarang mereka telah wafat. Ya, coba diingat. Mungkin tahun lalu kita masih berpuasa bersama, mungkin kita punya keluarga, tetangga, saudara, kerabat, teman dekat, ya kan, saudari, masih ada mungkin ayah kita, ibu kita. Sekarang afnahumul maut. Udah, mereka telah ya wafat. Wastabqaka ba'dahumu. Jangan lengah. Kematian masih menunggu kamu setelah mereka. Dia akan menjemput kamu setelah mereka. Ya kan? Hayyan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Waja'at sakratul mauti bil haq. Sakratul maut itu akan datang dengan kebenaran. Fama aqrabal qasi minad dani. Maka sungguh ya betapa dekatnya al-qasi ya yang jauh dari yang dekat. Maksudnya kematian itu. Ya, dikatakan ya wal mautu adna min syiraki na'li, ya kan? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang itu berada di waktu pagi dengan keluarganya, ya, dan padahal kematian itu lebih dekat dari tali sandalnya. Jadi dia tidak sadar. Gitu. Allahumma aykidna min raqadatil ghaflah, ya Allah. Bangunkanlah kami, sadarkanlah kami dari tidurnya kami selama ini dengan penuh kelalaian. Ya kan? Dari kelalaian kami, dari tidur kami. Ya, terus lalai kepada dari ibadah kepadamu. Wa wafiqna litazawudi minat taqwa qabla nuqlah. Berilah kami taufik, ya Allah, agar kami dapat berbekal dengan ketakwaan sebelum kami berpindah dari kehidupan dunia. Warzuqna iqtinamal awqati fi dhil muhlah. Berilah rezeki kepada kami, karunia, sehingga kami dapat memanfaatkan waktu di masa-masa yang senggang, yang luang, terkhusus di bulan suci Ramadan. Waghfir lana wali wali dina. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Wali jami'il muslimin, dosa seluruh kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tentunya dengan rahmatmu ya Allah, zat yang maha mengasihi ya seluruh makhluknya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan mengucapkan salam atas nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Ya, demikianlah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum ajma'in, yang telah hadir di malam hari ini dan yang barangkali nanti akan melihat
tayangan ulang rekaman video ini yang akan kita share di YouTube insya Allah. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, memperbaiki amal ibadah kita semua. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih ya atas keikutsertaannya dan karena telah menonton ulang rekaman tayang video ini. Wallahu ta'ala a'lam, wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Insyaallah ada 30 pertemuan ya. Sesuai hitungan hari di suatu bulan ya ada 30 hari. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.